يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا Yeah.
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا الفاتحة. يا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا
يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا الفاتحة. يا شافي
سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية أما بعد. Selamat malam para pemirsa yang tetap setia untuk di rumah saja dan dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada para pemirsa atas kehadirannya, baik secara langsung maupun secara virtual. Sebelum kita melanjutkan acara pada malam hari ini, mari kita awali acara talkshow online pada malam hari ini dengan mengadakan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muqaddimah sholawat wahidiyah, agar talkshow online pada malam hari ini dilancarkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya had, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah. Allahumma ya wahidu ya had, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lum wa fi ludatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya had, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin wal yudud. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah
حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرى وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية الفاتحة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tema utama kegiatan pada malam hari ini yang bertemakan yaitu Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang bagaimana menjadi pemuda, menjadi remaja ataupun mahasiswa yang siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kegiatan ini yaitu talkshow online ini diinisiasi oleh BPMW Pusat, penyiar sholawat Wahidiyah untuk pertama kalinya. Bertepatan pada Sabtu malam Minggu, dan insya Allah akan dilanjutkan untuk pekan-pekan selanjutnya. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari beliau Kiai Nur Soleh Zainal Fanani selaku Ketua DPP PSW, penyiar sholawat Wahidiyah bidang pembinaan remaja dan mahasiswa. Bersama beliau Kiai Haji Agis Wahidiawanto, Ketua DPW PSW Provinsi Jawa Timur. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, remaja dan mahasiswa adalah generasi penerus para pemimpin dan pendahulu. Hal ini tidak bisa dipisahkan di dalam perjuangan bangsa ini, terutama perjuangan di dalam kembali kepada Allah dan Rasulullah SAW, perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi SAW. Dan kita ketahui bersama, insya Allah Indonesia pada tahun ini dan puncaknya nanti pada tahun 2045 akan merasakan bonus demografi, yaitu di mana usia-usia produktif yang akan berperan pada saat itu. Suka ataupun tidak, kita akan melanjutkannya dan kita akan ikut berperan aktif. Lalu bagaimana dengan remaja dan mahasiswa pengamal dan penyiar sholat Wahidiyah? Bagaimana mempersiapkan di dalam masyarakat, membangun mental masyarakat dan lain-lain, diwarnai atau terwarnai, ikut mewarnai atau terwarnai dan lain-lain sebagainya.
Karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik supaya nantinya kita bisa menjadi mahasiswa dan pemuda sebagai penerus yang diharapkan oleh Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Jadi mari kita dengarkan betul-betul apa yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh materi pada malam hari ini. Pemateri yang pertama ada beliau, yakni Kiai Nur Soleh selaku Ketua DPP PSW. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghazu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin dan hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, khususnya para remaja dan mahasiswa Wahidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah dengan Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat melaksanakan pembinaan melalui talkshow online sebagaimana judul yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Sebetulnya perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Wahidiyah misinya adalah misi ketuhanan. Perjuangan Wahidiyah adalah memakai metode hidayah. Maka dari itu beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an sering mendahulukan bahwa perjuangan Wahidiyah lain daripada yang lain. Sehubungan perjuangan Wahidiyah dengan para remaja dan mahasiswa Wahidiyah ini sebetulnya kewajiban dan haknya sama di dalam kita berkhidmah kepada beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Yang perlu dimengerti dan diingat oleh para remaja dan mahasiswa Wahidiyah bahwa di dalam perjuangan Wahidiyah, remaja dan mahasiswa Wahidiyah adalah posisinya berada di tengah-tengah di antara orang tua dan para kanak-kanak. Maka dari itu di dalam perjuangan Wahidiyah, para remaja dan mahasiswa Wahidiyah harus mampu dan memiliki metode-metode di dalam ikut
melaksanakan pembinaan kepada orang tua, dan juga harus mampu dan mempunyai ilmunya, mempunyai metodenya untuk ikut membantu pembinaan kanak-kanak Wahidiyah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa posisi remaja dan mahasiswa Wahidiyah di dalam perjuangan Wahidiyah adalah berada di tengah-tengah. Harus mampu bergabung dengan orang tua dan harus mampu membina kepada kanak-kanak. Hal ini bisa kita lihat bahwa secara tak langsung beliau mu'alif sholawat Wahidiyah hampir bersamaan dengan lahirnya sholawat Wahidiyah sekitar tahun 1965. Mujahadah khusus kanak-kanak ini sudah ada di daerah-daerah, khususnya di desa Tanjung Sari ini. Selang kemudian sekitar tahun 68-69, mujahadah khusus bagi para remaja Wahidiyah juga di desa ini sudah dilaksanakan. Mohon maaf, saat itu memang belum ada istilah usbu'iyah. Yang ada adalah mujahadah kanak-kanak dan mujahadah remaja. Ini berarti bahwa menunjukkan di antara kanak-kanak, remaja dan orang tua kewajiban dan haknya di dalam ikut berkhidmah kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah adalah sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Maka dari itu saya berharap pembinaan-pembinaan yang semacam ini yang dilaksanakan oleh BPMW, sekalipun dalam situasi apapun, marilah kita tetap semangat. Karena pada dasarnya perjuangan Wahidiyah ini tidak mengenal masa, baik itu masa pandemi, konflik, corona, itu tidak mengenal. Sekalipun itu ada, bukan menjadi penghalang perjuangan Wahidiyah. Situasi apapun yang terjadi di dunia ini harus kita manfaatkan untuk perjuangan Wahidiyah. Kita manfaatkan untuk penyiaran kesadaran kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar yang dapat kami sampaikan. Selamat kami sampaikan kepada Badan Pembina Mahasiswa dan Remaja Wahidiyah. Semoga kegiatan semacam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi nadrati wa siyadat zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Billahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min wasradi Allah an-nadrah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan beribu terima kasih teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Dilanjutkan untuk narasumber berikutnya, yakni kepada Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasa'lana indal karim. Ya ayyuhal khawasul salam Unzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun
berada yang kami muliakan, khususnya para remaja dan mahasiswa Wahidiyah yang berbahagia. Izinkan untuk mengawali tugas saya pada malam hari ini. Perkenankan kami ikut di belakang para hadirin untuk membasarkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima bersama, khususnya kesempatan pada saat ini kita bisa melaksanakan acara pada malam hari ini dengan tiada satu halangan apapun bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua-kalinya sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya semoga tetap terlimpah ruah keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tidaknya kepada para kasih Allah min awalihi wil akhirihim, khususan wilayah Sayyidina Zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harapan mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut di atas senantiasa memberikan syafaat, tarbiyah, karomah dan nadruhnya, yang sehingga acara pada malam ini benar-benar diridai Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga membuahkan manfaat, membuahkan peningkatan di segala bidang, terutama bidang kesadaran. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para remaja dan mahasiswa yang kami hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Soleh Yanafanani tentang keremajaan. Mungkin pada saat ini ada yang bertanya, mengapa mesti remaja yang menjadi atau tanggung jawab terhadap maju mundurnya kondisi negara, bangsa dan agama ini. Barangkali mari kita bersama-sama mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya kurang lebih ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah dalam arti tugas atau wakil Allah untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini. Dan siapa yang dimaksud Allah? Adam alaihissalam. Dengan demikian secara otomatis kita sebagai anak cucu Mbah Nabi Adam, kita sebagai remaja dan mahasiswa ini terwarisi tugas kekhalifahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang sangat dan betul-betul kita sadari bersama, yang sehingga kita mengerti apa fungsi kita hidup di dunia ini. Para pemirsa yang berbahagia, untuk mengawali dari perbincangan atau dari talkshow pada malam hari ini, kiranya cukup itu yang perlu kami sampaikan. Segala kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan terima kasih banyak teriring doa jazakumullah khairati wasadatid dunya wal akhirah pada para pemateri, pada beliau-beliau. Ini ya, kita ada pertanyaan titipan dari daerah gitu. Karena situasi COVID-19 ini kita belum bisa bertatap muka. Jadi ada pertanyaan titipan yang mana nanti pertanyaannya di kedua pemateri begitu. Untuk pertanyaan pertama langsung saja Yai kepada Kiai Nur Soleh. Pertanyaan pertama saya akan bacakan. Jika berbicara mengenai pemuda, maka tidak akan lepas dari persoalan semangat, kreativitas, gagah dan tangguh gitu ya. Ada yang mengibaratkan pemuda itu seperti halnya matahari yang bersinar terang di tengah siang. Hal ini dikarenakan pemuda identik dengan semangatnya yang membara gitu. Kemudian pemuda mampu memberikan cahaya di tengah kegelapan. Lantas sosok pemuda seperti apakah yang didambakan umat sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan? Dalam kaitannya dengan perjuangan Wahidiyah, baik itu pemuda ataupun remaja, seperti apakah yang didambakan oleh beliau mu'alif radhiyallahu anhu? Untuk Kiai Nur Soleh dipersilakan. Terima kasih. Tentunya falsafah tentang kepemudaan banyak yang telah dimengerti oleh semua mahasiswa dan remaja Wahidiyah maupun di luar Wahidiyah. Dalam hal kepemudaan atau remaja dan mahasiswa Wahidiyah yang didambakan oleh beliau mu'alif adalah hendaknya para remaja dan mahasiswa Wahidiyah adalah menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang pandai dan jujur. Sebab dawuhnya beliau mu'alif, seorang pemimpin pandai tapi tidak jujur, perjuangan akan hancur. Seorang pemimpin yang bodoh tapi jujur, perjuangan akan mundur. Maka para remaja dan mahasiswa Wahidiyah mulai sekarang dan seterusnya harus benar-benar menjadi remaja yang pandai, yang jujur, agar menjadi pemimpin besok yang benar-benar didambakan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an. Mudah-mudahan begitu jawaban saya. Terima kasih Kiai Nur atas jawabannya. Menarik sekali, dan saya mengingatkan untuk para pemirsa yang secara virtual hadir, silahkan bertanya baik live chat di YouTube maupun di Instagram. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Kiai Agis. Untuk menyambung pertanyaan pertama, pemuda adalah generasi penerus dan pewaris bangsa dan negara. Lalu ada pepatah yang dijadikan tema ini, yakni pada malam hari ini, Kiai, yaitu yang berbunyi syubbanul yaum rijalul ghad, yang pada kita ketahui bersama pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang begitu. Lantas langkah konkret atau langkah realitasnya begitu, apakah yang seharusnya dilakukan para remaja dan mahasiswa Wadiyah saat ini menurut panjenengan? Dipersilahkan. Terima kasih. Menyambung dari apa yang di depan saya sampaikan, memang perlunya langkah konkret dari para pemuda, dari para remaja dan mahasiswa untuk melaksanakan tugas atau siap menjadi generasi penerus seperti yang tadi saya sampaikan di awal,
yaitu harus betul-betul menyadari bahwa saya ini terwarisi kekhalifahan untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan yang sudah diatur atau yang sudah dianu dengan di dalam Al-Quran dan seterusnya. Itu. Kita sebagai remaja Wahidiyah, sebagai mahasiswa, ini mempunyai suatu kesempatan, waktu dan sangat-sangat banyak. Untuk itu mari kita tuntut ilmu, segala ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum, ini untuk bekal kita sebagai generasi penerus atau pemimpin masa depan. Di antaranya ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, masalah ya baik masalah harus imbang, maksud saya itu belajar baik agama dan umum ini juga harus imbang. Dikatakan pepatah kalau tidak salah, hidupnya remaja adalah yang berilmu dan bertakwa. Insyaallah mengatakan. Kalau saya memaknani itu harus mempunyai segala ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum. Bertakwa dalam arti ya benar-benar kita mencari ilmu yang bermanfaat, dalam arti ilmu yang bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita sungguh-sungguh, kita dengan segala kemampuan yang ada, kita bersungguh-sungguh berjuang untuk mencari ilmu. Di samping itu permohonan-permohonan, mujahadah kita biar mencapai atau mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, ini betul-betul harus kita laksanakan. Sementara itu. Terima kasih Yai. Alhamdulillah kita telah mengetahui jawabannya. Pertama ada ilmu, kemudian ada takwa. Kehidupan seorang pemuda atau remaja itu dihiasi oleh dua perhiasan begitu ya, yaitu ilmu dan takwa. Alhamdulillah. Dan ini sangat penting bagi pemuda dan para remaja. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini hampir mirip Yai begini. Untuk Yai Nur Soleh, kemudian ada pertanyaan tentang sikap gitu. Sikap berarti tentang akhlak, output dari perbuatan, dari output dari pikiran dan hati begitu ya, tentang perbuatan seorang remaja ataupun pemuda. Nah, pertanyaannya begini Yai. Sikap yang harus dimiliki oleh remaja ataupun mahasiswa Wahidiyah sebagai penerus perjuangan beliau mu'allif Shalawat Wahidiyah. Tentunya kita maklumi bersama bahwa di dalam perjuangan apapun itu pasti ada rintangan, kesulitan dan sebagainya. Maka sikap bagi para remaja dan mahasiswa Wahidiyah harus semangat dan cinta kepada perjuangan. Ini sikap yang harus ditempuh. Semangat dan rasa cinta atau loyal kepada perjuangan Wahidiyah. Karena apa? Karena semangat dan rasa cinta ini dapat menghapus segala rintangan dan kesulitan. Jadi semangat dan cinta dari Gresik ke sini, kalau tidak ada rasa cinta dan semangat mungkin tidak bisa datang sini, dari Ngawi, dari Jombang. Maka para remaja Wahidiyah sekali lagi harus memiliki semangat dan rasa cinta kepada perjuangan Wahidiyah. Bagaimana supaya memiliki rasa cinta dan semangat?
Kita harus selalu berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berlomba-lomba taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan lahir niat yang tulus serta tekad yang kuat. Jadi sekali lagi intinya semua remaja dan mahasiswa harus berlomba-lomba melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan timbul semangat dan rasa cinta. Mudah-mudahan ini dilaksanakan oleh para remaja Wahidiyah. Terima kasih. Terima kasih, Yai. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini, Yai, tentang situasi pandemi ini. Nah, kita ketahui udah 4 bulan terakhir ini gitu, Yai, semenjak mewabahnya virus corona ini membuat pertemuan, kemudian pembinaan untuk para remaja dan mahasiswa seolah ini mati suri, gitu ya. Nah, dan dikhawatirkan hal ini berpengaruh terhadap semangat. Kalau tadi Yai Nur Soleh sudah menjawab tentang sikap seorang pemuda atau seorang remaja mahasiswa Wahidiyah untuk tetap bersemangat dalam loyalitasnya kepada perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah SAW. Lalu lantas bagaimana, Yai, cara untuk membangkitkan kembali himmah ataupun semangat para remaja dan mahasiswa Wahidiyah ini saat pandemi ataupun pasca pandemi COVID-19 atau corona ini, Yai? Terima kasih. Mari perlu kita sadari bersama segala apa yang terjadi, segala peristiwa yang ada di muka bumi ini semua pasti ada hikmahnya. Tinggal kita bagaimana menyikapi situasi itu saja. Ya memang kekhawatiran, ya khawatir ini bukan suatu yang pasti ya. Namun demikian mari tetap kita terutama para pembina yang jelas di saat situasi seperti kemarin, seperti yang disebutkan tadi 4 bulan yang lalu, itu dari DPB kan juga sudah menginstruksikan supaya mengadakan mujadah-mujadah walaupun tidak berjamaah di rumah masing-masing atau lewat video call bersama itu kan ada ya. Nah, kita manfaatkan kecanggihan teknologi yang semacam itu. Mengapa kita kalau cuman ingin bergurau sesama teman saja bisa berapa puluh teman, tapi mengapa kalau usbu'iyah, kalau dengan situasi yang semacam ini kan bisa saja kita laksanakan. Namun demikian alhamdulillah untuk bulan-bulan ini mari kita kembali lagi. Ini situasinya sudah tidak seperti yang bulan-bulan yang lalu. Mari kita lakukan, kita gerakkan lagi terutama para pembina-pembina, para remaja dan mahasiswa. Ya, kita harus telaten menghubungi satu persatu dari teman-teman kita yang belum bisa aktif. Ya, barangkali ada solusi. Satu contoh, ya karena kita harus mentaati peraturan pemerintah dengan protokol yang telah pandemi corona yang telah disampaikan kepada masyarakat, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan sebagainya. Mari ini juga kita ikuti. Dan juga barangkali ada jamaah remaja yang kebetulan banyak dan mungkin di sekelilingnya itu rumah itu tidak mencukupi atau berjejal, ya mungkin bisa kita libur atau pinjam tempat di musola atau di masjid yang punya
mempunyai yang luas sehingga kita bisa menjaga jarak. Bagaimanapun juga anjuran dari pemerintah kita harus mengikuti. Terima kasih sementara itu. Terima kasih Yai. Alhamdulillah kita sudah ada pertanyaan dari streaming begitu, dari live YouTube. Ini pertanyaan live chat dari Muhammad Ulumuddin, Lembaga UIN Sunan Ampel, dari UIN Sunan Ampel, Surabaya begitu. Pertanyaannya begini Yai, nanti bisa dijawab Yai Nur ataupun Yai Agis untuk menambahkan, silakan. Kalau pepatah itu benar tentang pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan melihat kondisi pemuda Wahidiyah saat ini dibandingkan dengan pemuda pada masa mu'alif Salat Wahidiyah Mbah Romo Yai, prediksi panjenengan 20 tahun lagi bagaimana tentang perjuangan Wahidiyah? Saya pernah mendengar dawuhnya beliau mu'alif bahwa perjuangan Wahidiyah adalah ila yaumil kiamat. Tentunya dengan sendirinya berjalannya perjuangan itu nanti pasti akan mengalami hal-hal yang seperti saat-saat ini kita alami. Saat kita alami. Maka dari itu tadi kami menyampaikan bahwa perjuangan Wahidiyah tidak mengenal masa apapun, baik itu masa COVID-19 corona ini. Kita tetap berjalan. Maka diinstruksikan oleh DPP BSW Wahidiyah, DPP Penyar Salat Wahidiyah, supaya kita melaksanakan mujahadah di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, apakah itu bukan perjuangan? Tetap perjuangan, yaitu perjuangan batiniah. Perjuangan lahiriah ya kita menunggu sampai apa yang disamakan katakan oleh Pak Haji Hafiz tadi, bahwa situasi ini bisa new normal kembali. Selama belum bisa new normal kembali, ya kita melaksanakan, kita perbanyak perjuangan batiniah di samping kita melaksanakan perjuangan lahiriah semampunya. Jadi untuk proyeksi perjuangan Wahidiyah ke depan, insya Allah saya yakin Wahidiyah akan tetap berjalan. Hanya satu contoh, kondisi waktu saya remaja itu tidak sama dengan kondisi waktu remaja sekarang. Nah, saat itu saya tidak berpikir bagaimana remaja di saat saya tua, tapi ternyata remaja-remaja di saat saya tua ini, remaja dan mahasiswa Wahidiyah sekarang ini lebih giat daripada remaja-remaja yang waktu saya masih muda. Cuma satu yang kurang adalah kurang memperhatikan akwasabab mujahadatukum. Lek remaja dan mahasiswa Wahidiyah ini masih masih kuat dolanan HP-nya daripada tasbihnya. Jadi saya harap para remaja dan Wahidiyah ini, marilah HP-HP yang ada ini kita ambil yang fungsinya saja, dan kita gentur, kita perkuat mujahadah kita. Sing artinya dolanan HP setiap malam 24 jam itu kuat. Nah sekarang kita oper 24 jam kita mujahadah, kuat apa tidak? Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini para remaja dan mahasiswa Wahidiyah untuk meningkatkan mujahadahnya di rumah-rumah. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Ya, di dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu begitu. Dan kita ketahui panjenengan adalah salah satu tokoh yang masih menangi sugengnya beliau mu'alif radhiyallahu an. Kemudian bahkan pernah menjadi pengurus remaja Wahidiyah saat itu. Nah, kira-kira bisa diceritakan kembali pengalaman menarik
yang pernah panjenengan alami bersama beliau mu'alif radhiyallahu anhu saat panjenengan masih remaja, dan untuk memotivasi kita sebagai remaja dan mahasiswa, terutama penerus perjuangan Fafiru ilallah wa Rasulullah SAW. Monggo dari Yai Nusul. Benar, memang saya usia muda, yang ganteng kayak panjenengan semua, giat, gagah, dan semangat. Tapi karena sekarang ini sudah tua, maka disampaikan oleh pembawa acara tadi di masa saya remaja. Sebetulnya sama saja untuk metode pembinaan zaman waktu mu'alif dengan sekarang. Cuma waktu saya dulu untuk pembinaan remaja langsung dibina oleh beliau Agus Abdul Latif Majid dan beliau Agus Imam Yahya Malik. Jadi setiap malam saya ini dengan namanya Pak Habib Ismail dari Tulungagung itu keluar rumah pulang subuh ini selama 6 tahun. Itu dibina oleh beliau Agus Abdul Latif. Adapun teknis pembinaannya ya sama seperti teknis pembinaan sekarang. Cuma bedanya yaitu tadi kembali pada waktu kita mendirikan Usbu'iyah remaja, kita para remaja dulu itu mendatangi suatu tempat yang akan kita berdirikan, itu kita mujadai, istilahnya kalau dulu mujadah bis malam. Jadi kalau ada satu desa ingin mewujudkan Usbu'iyah remaja, jadi kita ini datang di situ jam 12 malam mujadah sampai pagi. Itu tidak 1 hari, minimal 1 minggu. Akhirnya baru terbentuk mujadah Usbu'iyah remaja. Nah ini boleh dicoba oleh para remaja dan mahasiswa kalau kita mau mengadakan Usbu'iyah khusus remaja. Ini soal masalah teknis pembinaan di lapangan. Nah waktu beliau mu'alif ini kalau mentarbiyah para pengamal khususnya para pengurus ini beda-beda. Khususnya ya kalau yang saya alami. Suatu ketika Bapak Ismail dari Sumber Gempol itu meninggal dunia. Terus saya tanya kepada keluarganya, apakah Mbah Yai sudah dikandani, sudah dihubungi? Belum. Karena saya remaja semangat tak jawab. Saya yang hubungi, bangga saya. Begitu matur suwan Nyun Sewu Romo Bapak Ismail meninggal. Begitu beliau jawab begitu, hati saya itu sakit. Goblok Nur. Goblok Nur hati saya. Wong tinggale Pak Mangil mau sing upacara karo malaikat Mbah Yai mu'alif radhiyallahu an kok kabari. Maka Mbah Yai namung jawab iya ngono ta Nur. Ini tarbiyah yang sehubungan dengan tarbiyah. Tarbiyah kedua, waktu setiap hari raya Idul Fitri, para remaja Wahidiyah Pusat ini ditugaskan untuk menjadi pelayan di dalam. Lah waktu itu saat itu saya ditugaskan membawa minuman dibagi di lengser itu. Lah tepat di depan beliau saya jongkok sama Mbah Yai, ojo ngono Nur ngadeka, ojo jongkok. Akhirnya saya juga berdiri. Lah setelah keluar saya bisa menjawab dalam hati, "Oh iya. Leleke aku engko jongkok terus di hadapan orang banyak kayak nggawa barang abad, nanti akan mudah jatuh." Yang intinya adab ini harus melihat-lihat tempatnya. Contohnya kalau menjadi satgas PSW waktu tugas kok tangani sendake karo ndingkluk, ini bukan pada tempatnya karena satgas. Mungkin kalau remaja penerima tamu, mungkin mahasiswa penerima tamu bisa juga tawaduk, bisa sikap tawaduk. Tapi kalau satgas tidak harus tegas berdiri, karena adab ini
harus disesuaikan pada tempatnya. Ini adalah tarbiyah yang dimiliki, yang pernah kami terima banyak sekali. Sekali lagi bahwa tarbiyah batiniyah yang disampaikan oleh beliau mu'alif ini adalah tidak sama kepada para pengamal. Contoh lagi, ayah saya Yai Haji Zainal Fanani itu waktu saya masih muda tidak pernah di rumah, sering pergi. Sehingga ibu saya itu ya namanya orang putri, nelongso. Lah suatu saat didatangi oleh beliau mu'alif, dawuh kepada ibu saya, nyun sewu Nyai, Yai Zainal taksih kula sambut. Jadi tarbiyahnya Mbah Yai kepada ibu saya. Jadi kalau remaja dan mahasiswa Wahidiyah sekarang ini kok berjuang takut ini takut itu, ini berarti kurang yakinnya kepada beliau mu'alif radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari itu saya berharap marilah kita tingkatkan oriented mu'alif yang dulu sering disampaikan oleh beliau almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi. Penting sekali oriented mu'alif itu di dalam kita berkhidmah kepada perjuangan Wahidiyah. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Yai. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya kepada Kiai Agis tentang sepenggal pengalaman panjenengan Yai dalam berjuang untuk ibroh para remaja dan mahasiswa saat ini dan yang akan datang begitu Yai. Terima kasih. Ya, saya tidak banyak pengalaman tentang dalam ikut berjuang. Ya, hanya saja pernah ikut-ikut dalam kepengurusan, baik itu desa, kecamatan dan DPC. Pengalaman yang sangat yang perlu kita kita mengerti bersama, kita sadari bersama. Setiap manusia oleh Allah SWT diberi kelebihan dan kekurangan. Ini yang pada umumnya manusia. Sehingga di dalam suatu kepengurusan, kalau menginginkan kepengurusan ini solid, kepengurusan ini kompak dengan Qobul Wahid, ini kita masing-masing harus senantiasa memandang di antara pengurus ini kelebihan-kelebihan yang dia punyai. Begitu juga kita harus senantiasa introspeksi diri dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Ini, insya Allah ini merupakan suatu kunci kekompakan di dalam kepengurusan. Saling menghormati pendapat yang lain dan sebagainya. Dan perlu kami sampaikan, yang sudah kita lalui bersama, terjadinya ya ini tidak selalu, namun kebanyakan terjadinya suatu permasalahan itu justru habis musyawarah. Karena itu tadi, mereka saling mempertahankan, ya mohon maaf, egonya dan sebagainya, pendapatnya. Nah, barangkali ini filsafah Jawa niku terus saya katanya kalau dalam huruf Jawa itu kalau dipangku itu bahasanya mati ya. Maksud saya begini, marilah di depan saya sampaikan remaja harus mencari ilmu dan sebagainya, termasuk ilmu dalam metode musyawarah. Ini juga mari kita juga pelajari
suatu contoh. Seandainya kita mau menyampaikan suatu usulan atau pendapat, dahululah dengan perkataan, kalau bahasa Jawa saumpami, kalau bahasa Indonesia seandainya. Artinya apa? Kita harus menata hati dulu sebelum kita melontarkan suatu usulan atau suatu permasalahan di forum itu. Sehingga kalau hati kita tertata dengan bahasa saumpami nyuwun sewu seandainya, ini kita yaitu tadi jaga ego kita untuk ditekan supaya tidak. Sebaliknya begini, seandainya kita mengadakan satu usulan, wah ya nggak bisa, seharusnya begini. Lah ini ya pertama kurang enak didengar, kedua menunjukkan penataan hati kita itu ya kurang pas. Nah, manfaat daripada di saat kita mengusulkan sesuatu, di samping diawali dengan seandainya, saumpami, nyuwun sewu, ini seandainya nanti ketika usulan kita diterima, ini hati ini tidak ada rasa takabur, rasa anaknya dan sebagainya. Dan seandainya tidak terima, bahasa kita tadi nyuwun sewu dan seandainya saumpami, ini sudah lega. Nah ini, jadi mari kita belajar dan kita senantiasa mengingat wasiat beliau Mu'allim Sholawat Wahidiyah 9 Mei itu tadi. Tadi sering kita dengarkan, sering kita putar, sehingga di situ ada siri-siri yang ya tentang kesemangatan dan tentang etika-etika. Dan beliau pernah dawuh ya, nanti setelah acara dimohon setelah ini tidak terjadi ini dan itu, bahasanya itu ya kita legowo dengan apa yang kita sampaikan dan saat itu tidak diterima. Para pemirsa yang kami hormati, yaitu tadi semoga pengalaman yang sangat perlu atau yang kami dapat di dalam mengikuti kepengurusan di dalam BSW ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari live streaming juga. Sebelum pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan dari Mas Pandang Musili dari Jawa Barat, Yai. Ini nanti bisa ditanggapi Yai Nur ataupun Yai Agis, silakan. Pertanyaannya seperti ini, Yai. Bagaimanakah cara mewujudkan dawuh Mbah Yai yang ingin menjadikan remaja menjadi wali yang intelek ataupun intelek yang wali? Dan bagaimana program DPP untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut? Terima kasih. Ini pertanyaan dari salah satu pengamal di Jawa Barat, Mas Pandang Musili. Terima kasih Pak Haji Pandang Musili. Mestine napa yang panjenengan katakan tadi itu sudah bisa menjadi jawaban melihat keberadaan panjenengan mulai kanak-kanak sampai sekarang. Ini sudah terwujud menjadi wali yang intelek dan inteleknya wali. Jadi sistem panjenengan berkhidmah kepada beliau Mu'allim radhiyallahu an, ini panjenengan trapaken di putra putri wayah cucu panjenengan untuk mewujudkan menjadi wali yang intelek dan inteleknya wali. Nah, konsepnya dari DPP terutama dari Badan Pembina Remaja dan Mahasiswa Wahidiyah untuk selalu menekankan kepada para remaja dan mahasiswa Wahidiyah
mengeterapkan bimbingan praktis dari beliau mu'alif radhiyallahu an, yaitu lillah billah lirasul birrasul lilgos dan seterusnya. Kalau itu sudah terbiasa diterapkan oleh para remaja dan mahasiswa Wahidiyah mulai dini, artinya mulai kanak-kanak, insya Allah nanti usia dewasa akan menjadi wali yang intelek, dan inteleknya wali karena sudah menerapkan lillah billah dan seterusnya. Karena di bimbingan beliau mu'alif itu ada yukti kulladhi hakin hakoh dan takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Karena pada umumnya pengamal sholawat Wahidiyah ini masalah yukti, baik yukti dalam organisasi, yukti dalam bermasyarakat, yukti dalam berkeluarga, ini kurang diperhatikan. Belum lagi takdimul aham fal aham, baik di dalam perjuangan Wahidiyah, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, ini pun banyak yang juga belum memperhatikan. Apalagi takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa, ini pun juga banyak di kalangan para pengamal salat Wahidiyah yang kurang memperhatikan. Maka dari itu kalau remaja dan mahasiswa Wahidiyah memperhatikan mulai sedini mungkin untuk menerapkan bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu anhu, lillah sampai takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa di dalam kehidupan sehari-hari, pasti itu menjadi wali yang intelek dan inteleknya wali. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa akan meniru proses kehidupan Bapak Haji Pandang Musili menjadi wali yang intelek. Allahumma amin. Terima kasih Pak Haji Pandang. Allahumma amin. Untuk Yai Agis ada tambahan? Sudah ya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz, apa Kiai dari live chat streaming juga, ada yang ketiga nih dari Mas Kamdi Jaya Daro Gresik. Mas Kamdi Jaya dari Gresik, Nih. Pak Kamdi Jaya. Ini pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya berjuang dalam Wahidiyah tetapi bertentangan dengan keluarga sendiri? Jadi beliau ini curhat begini ya. Jadi mau aktif di PSW takut. Nah, takutnya karena acara ataupun kegiatan Wahidiyah padat terus pulangnya malam begitu. Mungkin ada ujangan begitu dari Yai Agis atau Yai Nur Soleh. Banyak memang permasalahan yang semacam itu yang menimpa kepada pengamal-pengamal kita. Tapi alhamdulillah lambat laun karena kegigihan kita untuk memberikan penjelasan pengertian dan kita menutup telinga, akhirnya yang melarang itu waleh dewi. Di samping itu kita memperbanyak mujahadah. Jadi menurut saran saya, kita tetap berusaha memberikan keterangan, penjelasan yang seperlunya, tidak usah didasari emosi, harus didasari memperbanyak mujahadah. Insya Allah keluarga kita yang melarang itu nanti akan ikut. Juga ada pengalaman lagi. Ada seorang perempuan, ini anaknya itu diajak Wahidiyah itu tidak mau, muakal sekali. Jadi setiap beliau ibu tadi mujahadah itu ditiupkan, berarti meniup telinganya kanan lalu meniup kanan kiri di telinga anaknya itu. Alhamdulillah akhirnya anak itu bisa sadar sehingga ikut pada Wahidiyah. Atau yang lebih ekstrim lagi, ya kita laporkan kepada yang punya Wahidiyah, yaitu beliau mu'alif matur, do mu'alif sholawat Wahidiyah, bojo kula
anak kula utawa maratuwa kula, adik kula niki mbok nggih panjenengan dadosaken rencang kula ngamalaken sholawat wahidiyah. Sebab ngeten wingi dawuh Gusti nggih crita dhateng kula, enten salah setunggaling mantan teng daerah Gunung Bromo rika, piyambakipun sendirian mengamalkan sholawat wahidiyah. Akhirnya matur terang-terangan kepada Sohibul Sholawat Wahidiyah, nggih menika beliau mu'alif, duh mu'alif kula niki mbok padosaken rencang ngamalaken sholawat wahidiyah teng daerah mriki. Akhiripun diijabahi wonten pengamal teng daerah niku. Mila saking menawa solusinipun nggih matur mawon dhateng yang punya wahidiyah, mohon istri saya, anak saya, keluarga saya ini supaya dijadikan pengamal sholawat wahidiyah. Mugi-mugi niku dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Makaten Pak Gresik nggih. Terima kasih Yai. Mungkin ada tambahan dari Yai Agis, mboten nggih. Nggih. Niki untuk pertanyaan terakhir, lebih tepatnya untuk saran Yai. Mungkin ada saran-saran ataupun ujangan umumnya kepada remaja dan mahasiswa Wahidiyah untuk yang akan datang gitu, atau tips-tips untuk mahasiswa atau remaja dalam berjuang ke depannya yang jenengan harapkan dari mahasiswa dan remaja niku. Mungkin dari Yai Agis terlebih dahulu. Terima kasih. Tentunya yaitu tadi kembali di depan kita mempersiapkan diri sebagai generasi pemimpin yang akan datang. Seorang pemimpin harus konsekuen. Saya teringat dawuh dari beliau Romo Yai Zainal Fanani, kalau ingin menjadi pemimpin yang sukses harus konsekuen. Lajeng saya bertanya, konsekuen dalam arti yaitu tadi ajaran wahidiyah yang sudah kita terima bersama dari lillah billahi rasul bil hus yu'ti qulati haqqil haqqa tatimul anfal sumal anfa falanfa. Ini harus betul-betul berusaha kita terapkan. Insya Allah ini akan menjadi seorang pemimpin yang konsekuen, yang berhasil. Antaranya itu tadi harapan dari kami, kiranya begitu untuk para remaja dan mahasiswa. Jadi kita senantiasa harus berusaha. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Zainal Fanani tentang ajaran wahidiyah. Ini sudah lengkap. Jadi ajaran wahidiyah adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ada lagi pesan yang perlu kami sampaikan. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang mempunyai dasar yaitu Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Marilah kita perjuangkan untuk pribadi kita, keluarga kita, dan seluruh warga negara bangsa Indonesia ini. Dasar tidak hanya sebatas jadi slogan. Insya Allah bila dasar dari Pancasila yang pertama ini benar-benar bisa tertanamkan di dalam
rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini, ya ini sila untuk kedua, ketiga, keempat ini akan ikut, akan bisa dilaksanakan. Seringkali kita mendengarkan seperti kuliahnya Romo Yai Jazuli, kalau saya ingat saya cuma itu. Jadi kalau ibaratnya kita punya kopiah itu ya, kalau kita tidak kita pakai ya, berarti kita tidak berkopiah. Ya, berarti kita punya dasar yang sangat yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini. Kalau ya cuman kita buat tulisan atau slogan dasar ya ini ya. Ya itu tadi terjadinya ya mohon maaf ya kita tidak menutup mata dan kita sudah tahu bersama bagaimana kondisi umat masyarakat ya, terutama pada remaja dan mahasiswa di sekeliling kita ini. Bagaimana ya ini kita harus peduli, kita harus prihatin, kita harus berjuang, kita harus mengajak, dan insya Allah kita sudah paham bersama kurang lebih dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya barang siapa tidak ikut memikirkan, memperhatikan kondisi umat masyarakat ini bukan golong aku, kurang lebih semacam itu. Jadi sehingga mari inti daripada pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan kepada saya tadi, yang pertama mari kita harus tahu bahwa diri kita hidup ini untuk apa dan tugas apa yang kita di muka bumi ini. Dan selanjutnya setelah itu kita harus mencari ilmu-ilmu di segala bidang, ilmu yang baik. Ini untuk bekal kita menjadi seorang pemimpin yang konsekuen. Demikian teman-teman kami, mohon maaf segala kesalahan. Terima kasih Yai Agis. Kemudian closing statement dan wejangan dari Yai Nur Soleh, kami persilakan. Telah kita maklumi bersama, tidak hanya di kalangan remaja dan mahasiswa Wahidiyah, tadi di semua pengamal pada umumnya. Kenapa kamu tidak datang rapat lali, Pak? Kenapa kamu tidak datang usbu'iyah lupa, Pak? Jadi kebanyakan itu jawabnya itu adalah lali atau lupa. Pohon kelalaian tumbuh subur karena disiram dengan air kebodohan. Jadi wong sing serep lali itu karena kebodohan, terutama kebodohan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kebodohan adalah penghalang dalam memperoleh berkah dan manfaat serta keutamaan. Maka dari itu kami berpesan agar para mahasiswa dan remaja Wahidiyah tidak sering lupa alasannya. Marilah kebodohan-kebodohan itu kita hilangkan dengan memperbanyak mencari ilmu. Itu sudah dituntunkan oleh mu'alif. Di usbu'iyah ada kuliah, di sahriyah ada kuliah, di rubusanah ada kuliah. Ini maksudnya mu'alif agar para mengamal sholawat Wahidiyah ini tidak bodoh tentang kesadaran fafiru ilallah, sehingga sifat alasan lali itu hilang karena kita mempunyai ilmu tersebut. Sekali lagi contohnya seperti BPMW maupun BPRW yang mempunyai program mujadah khusus personil
kalau sudah mujadah nyentang ya. Itu saya tanyakan, kenapa kamu kok gak nyentang minggu ini? Lupa Pak, lupa, semua jawabannya lupa. Nah lupa ini adalah karena kita sering menyiram air ke dalam kebodohan itu. Maka pesan saya, marilah para remaja dan mahasiswa Wahidiyah kita ikuti kepandian mencari ilmu demi untuk kepandian kita, terutama kepandian kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Terima kasih banyak pada Yai Nur Soleh dan Yai Agis. Semoga apa yang disampaikan menjadi hikmat kepada kita, bisa kita petik pelajaran dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Mohon doa restu panjenengan Yai berdua, semoga kita pada para remaja dan para mahasiswa terutama bisa istiqomah dalam menjalankan, menerapkan lillah billah, li rasul bir rasul, lil ghus bil ghus sesuai dengan tuntunan beliau muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari beliau Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Beliau berpesan kepada para remaja, "Wahai para remaja, jangan takut, aku di belakangmu." Dan semoga pesan ini membawa kita memetik manfaat dari kegiatan-kegiatan ini dan tetap menjalankan sesuai dengan bimbingan mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan tasyafu' dan istighozah. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salah wa Salam Alaika Nurul Khalqi Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayyuhal Qawsus salam Allahi alaika
Al-Fatihah. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafah wa tarbiyah wa min ghauzi hadza zaman anadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum summa assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.